Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratika Rahmasari, dosen pengajar dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia di bidang Biologi Farmasi dari Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi. Video ini saya buat dalam rangka penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Imunologi dan Virologi. Pemberian informasi yang saya berikan akan meliputi delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah ini. Delivery atau pemberian materi pada mata kuliah ini dilakukan dengan cara pemberian materi pengantar oleh dosen pada pertemuan awal dan juga pertemuan ketujuh. Selanjutnya, mahasiswa secara berkelompok akan diminta untuk melakukan proses presentasi pada setiap materi, yang dilanjutkan dengan pemberian proses diskusi dan juga pemberian klarifikasi oleh dosen. Untuk interaksi, mahasiswa bisa saling berinteraksi ataupun berinteraksi dengan dosen pada saat proses tatap muka di kelas, baik secara langsung ataupun dengan mode Zoom ataupun MS Teams. Ataupun juga mahasiswa bisa berinteraksi secara tidak langsung dengan dosen melalui media yang sudah disiapkan oleh UI, yaitu e-learning management system, dan juga bisa melalui WhatsApp. Untuk proses penilaian sendiri pada mata kuliah ini terbagi menjadi 3 penilaian, yaitu penilaian terkait diskusi dan juga presentasi. Kemudian yang kedua adalah penilaian tugas kelompok yang diberikan 2 tugas rangkuman selama perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah nilai ujian tertulis yang diberikan pada saat ujian tengah semester dan juga pada saat ujian akhir semester. Beberapa informasi terkait mata kuliah ini akan saya berikan sesuai dengan BRP yang sudah kami susun. Berikut adalah informasi umum terkait mata kuliah ini. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah biologi farmasi dengan bobot sebesar 2 SKS yang diberikan pada semester ke. Mata kuliah ini akan diampu oleh tim teaching. Kemudian mata kuliah ini memiliki deskripsi di mana pada pembelajaran imunologi virologi bertujuan agar mahasiswa semester 4 mampu secara mandiri dan tepat mengkaitkan konsep dalam imunologi virologi dengan perkembangan produk farmasi. Ruang lingkup dalam mata kuliah ini yaitu sistem dan respon imun dalam menghadapi infeksi serta jenis-jenis dan patofisiologi virus penyebab infeksi pada manusia. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan metode collaborative learning yang merupakan pembelajaran aktif dengan mengutamakan keaktifan dan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu proses presentasi dan diskusi. Pembelajaran akan dilakukan secara luring ataupun daring dengan mode sinkron yaitu MS Teams atau Zoom atau Gmeet dan juga asinkronus dengan Emas UI. Mahasiswa dapat mengakses kelas ini dari online dengan tautan sebagai berikut. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memberikan pelayanan kefarmasian di bawah supervisi sesuai standar pelayanan kefarmasian. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah melalui perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengkaitkan secara mandiri konsep imunologi virologi dengan penyakit infeksi virus dan juga perkembangan produk farmasi. Untuk subjek PMK dari mata kuliah ini terdiri dari 5 subjek PMK yang menopang CPMK yang dituju. Kemudian, bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu meliputi respon imun non-spesifik dan spesifik, jalur respon imun non-spesifik dan spesifik, aplikasi imunologi dalam pencegahan penyakit dan diagnosis, pengantar dan klasifikasi virus, dan patogenesis infeksi virus, respon imun tubuh, dan juga terapi. Mahasiswa juga diberikan tugas yang sudah dirancang, yaitu di mana mahasiswa secara berkelompok dibuat tugas untuk membuat rangkuman tertulis, di mana mahasiswa diberikan batas waktu dalam pengerjaannya. Kemudian untuk penilaian. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian presentasi mingguan, ada bentuk formatif dan sumatif, kemudian ada penilaian rangkuman tertulis, ada penilaian UTS, dan juga terdapat penilaian UAS dengan total keseluruhan sebesar 100%. Baik, sekian penjelasan terkait mata kuliah ini sesuai dengan BRP yang telah kami susun. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan video pembelajaran mata kuliah imunologi dan virologi.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya dalam perkuliahan Imunologi Virologi hari ini ya. Semuanya segar ya keadaannya ya, tenang ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai ya, seperti biasa saya izin menampilkan BRP terlebih dahulu. Apakah BRP-nya sudah terlihat? Sudah? Ya. Ya, Ini BRP yang sudah pernah kami sampaikan di awal perkuliahan dan juga di ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, daftar pustaka kita sekarang masuk ke pertemuan 10 ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas infeksi virus pada saluran pernapasan ya, mulai dari influenza hingga coronavirus ya. Di mana metode yang akan kita gunakan itu adalah setelah pemaparan materi di awal, kalian membaca materi, kemudian membuat presentasi dan dipresentasikan di kelas ya. Setelah presentasi nanti akan ada seksi diskusi dan klarifikasi seperti itu ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Saya stop share. Saya silakan pada kelompok 10 untuk memulai presentasinya. Silakan kelompok 10. baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Baik, sudah Baik, terlihat PPT-nya. Silakan. ya baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu Ratika. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Ratika. Perkenalkan, saya Clarissa Zerlina dari kelompok 10, izin mempresentasikan mengenai virus influenza bersama dengan rekan saya. Boleh dilanjut? Baik, mungkin kita kenalan dulu dengan influenza itu sendiri. Jadi influenza merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA yang termasuk dalam famili Orthomyxophidae, di mana virus ini akan menyerang sistem saluran pernafasan atas, dan juga influenza ini bersifat mudah bermutasi menjadi berbagai jenis galur yang tidak dikenali dan juga tidak dikenali oleh sistem imun tubuh. Boleh lanjut? Kemudian struktur dari virus influenza sendiri, struktur utamanya adalah lipid envelope, kapsid, glycoprotein, dan juga genom virus. Baik, selanjutnya adalah hemaglutinin dan neuraminidase. Penjelasan lengkapnya bahwa kalau hemaglutinin ini memiliki kemampuan untuk mengaglutinasi eritrosit pada kondisi tertentu, dan juga di virion influenza ini memiliki 5.000 hingga 1.000 hemaglutinin. Tadi kan bisa dilihat bahwa ada 80% dari si virus influenza ini. Kemudian protein trimera itu berfungsi dalam penempelan virus pada sel hospes. Dan kemudian untuk variasi hemaglutinin sendiri dapat menyebabkan terbentuknya galur virus baru yang dapat menyebabkan wabah epidemi influenza. Kemudian kalau neuraminidase sendiri, dia berperan dalam memfasilitasi pelepasan produk virus baru dari sel yang diinfeksi. Nah, berfungsi pada akhir siklus replikasi virus dengan cara memudahkan pelepasan sel barunya itu, pelepasan virus baru dari permukaan sel hospes. Selanjutnya adalah genom virus, di mana genom virus dari virus influenza itu terdiri dari 8 segmen RNA tunggal pada virus influenza tipe A dan tipe B, dan kemudian pada tipe C itu hanya terdapat 7 segmen saja. Nah, genovirus ini terikat pada nukleoprotein yang membentuk kompleks ribonukleoprotein atau RNP dengan 3 RNA polimerase untuk setiap segmen RNA, dan juga ke-8 segmen RNA tersebut akan mengkodekan 10 protein yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Ya, jadi di sini sudah terpapar atau terlihat bahwa protein-protein tersebut memiliki fungsi-fungsi masing-masing, seperti pada contoh untuk PB2 sendiri itu PB2 dan PB1 dan juga PA itu merupakan komponen dari RNA transkriptase. Baik, selanjutnya tadi sudah sempat disinggung bahwa influenza itu terdiri atas tiga tipe, yakni influenza tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, berdasarkan hal ini didasarkan pada perbedaan antigen, yakni pada dua protein struktural internal, protein nuklear kapsid NP, dan juga protein matriks. Kita masuk ke virus tipe-tipe dari virus influenza sendiri. Yang pertama ada tipe A, di mana dia itu pertama kali diisolasi pada tahun 1933, di mana bersifat paling virulen di antara tipe lain dan dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan akut. Nah, secara periodik mengalami perubahan variasi antigen, di mana dia bersifat epidemik dan pandemik, bahkan pada interval yang tidak teratur. Nah, virus influenza sendiri tipe A ini terbagi dalam beberapa subtipe berdasarkan variasi antigennya pada glikoprotein permukaan HA dan NA-nya. Nah, variasi ini dinyatakan dengan penamaan HX, NX. HA-nya ada 16 subtipe, H1 sampai H16, dan NA-nya ada 9 subtipe, N1 sampai N9. Kemudian ada tipe B. Nah, tipe B ini ada kemampuan mutasinya 2 sampai 3 kali lebih rendah dibandingkan tipe A, karena dia memiliki tingkat keragaman genetik yang rendah dan hanya ditemukan pada manusia dan tidak dibagi dalam subtipe. Kemudian ada tipe C, di mana tipe C ini menginfeksi manusia, anjing, babi, dan dapat menyebabkan penyakit yang parah dan wabah pada tingkat lokal. Nah, insidensi virus influenza tipe C sangat sedikit dibanding jenis lainnya. Biasanya menyebabkan penyakit ringan pada anak-anak, sifat non-simptomatik. Kemudian ada variasi antigen. Nah, variasi antigen ini ada perubahan antigen minor, ada perubahan antigen mayor, di mana kalau perubahan antigen minor ini sendiri disebabkan oleh akumulasi mutasi dari ujung gen, sehingga menyebabkan perubahan susunan
asam amino pada protein. Kemudian ada perubahan antigen mayor dari HA dan NA yang dapat menyebabkan subtipe virus baru. Mutasi virus ini di sini akan menyulitkan untuk memperkirakan jenis flu apa yang akan menyerang, di mana mutasi yang lebih tinggi dan evolusi yang lebih cepat pada virus influenza itu terjadi karena terdiri dari RNA, di mana ada antigenic drift nih, bentuk determinan antigen yang berubah secara perlahan-lahan dan lambat menjadi bentuk yang berbeda pada setiap generasi virusnya. Kemudian ada antigenic shift, di mana virus baru mengadakan pengaturan ulang segmen RNA-nya yang mengandung antigen dari setiap galur virus asli. Kemudian ada siklus hidup virus influenza, di mana influenza A virus mengalami endositosis, kemudian terjadi RNP release, lalu terjadi nuclear import, kemudian ada Chapsnastic transcription, lalu nanti terjadi budding, dan ada translasi kalau misalnya dari mRNA, kemudian terjadi sitoplasma, dan endingnya terjadi ada replikasi gitu di nukleusnya juga terjadi. Oke, baik, next. Untuk penularan dan penyebarannya sendiri. Jadi penyakit influenza ini melalui percikan halus sekret pernafasan ketika batuk atau bersin. Dia juga dapat terjadi ketika kita menyentuh atau memegang benda yang terkontaminasi virus influenza. Nah, saat virus masuk ke saluran nafas orang sehat dalam waktu 18 sampai 36 jam, kemudian orang yang bersangkutan itu akan cenderung sakit. Bagaimana dengan pengobatannya nih? Yang pertama, dianjurkan untuk istirahat yang cukup, minum banyak cairan, jika perlu, minum obat seperti paracetamol untuk menghilangkan demam dan nyeri otot. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan obat antiviral. Yang pertama adalah oseltamivir, amantadinin HCl, dan rimantadinin HCl yang efektif untuk virus influenza tipe A. Untuk tipe A dan tipe B juga bisa menggunakan ribavirin. Kemudian ada upaya lain yang bisa kita gunakan untuk pengobatan. Yang pertama adalah meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita. Gimana caranya? Yang pasti bisa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin setiap harinya. Boleh next. Lalu bagaimana nih pencegahannya? Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terkontaminasi oleh virus influenza, yang pertama adalah kita harus menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Selain itu, kita juga harus sering mencuci tangan, lalu jangan lupa untuk vaksinasi. Bagaimana dengan vaksinnya? Apa aja sih yang ada vaksin yang bisa kita gunakan untuk mencegah influenza? Jadi semua vaksin flu itu untuk musim 2022 sampai 2023 adalah vaksin quadrivalent, di mana yang dirancang untuk melindungi dari 4 virus flu yang berbeda, termasuk 2 virus influenza A dan 2 virus influenza B. Yang pertama adalah standar dosis flu shots, di mana dia diproduksi menggunakan virus yang ditanam dalam telur, kemudian disetujui untuk digunakan pada anak-anak semuda 6 bulan, dan kebanyakan adalah suntikan flu diberikan di lengan otot dengan jarum. Contohnya adalah Afluria quadrivalent, dan adalah cell-based flu shot, di mana dia mengandung virus yang tumbuh dalam kultur sel. Disetujui untuk orang berusia 6 bulan ke atas, contohnya Flucelvax quadrivalent. Kemudian ada egg-based live attenuated flu nasal spray vaccine, di mana dia dibuat dengan virus flu hidup yang dilemahkan dan disetujui untuk digunakan pada orang berusia 2 tahun hingga 49 tahun dan tidak direkomendasikan untuk digunakan pada orang hamil atau orang dengan kondisi medis tertentu. Contohnya Flumis quadrivalent. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan nih? Sebelum kita masuk diskusi ya, Selfie dan Sekar, kemudian Claresa, terima kasih tadi untuk presentasinya. Ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi terlebih dahulu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah PPT yang saya juga buat untuk perkuliahan kita sesi klarifikasi ya. Tadi saya melihat ada sedikit kekurangan, atau sebenarnya sudah bagus ya, tapi ada sedikit kekurangan terkait siklus hidup virus influenza ya. Saya izin menjelaskan kembali. Jadi, untuk siklus hidup influenza virus di dalam sel epitelial itu dimulai dengan proses binding terhadap reseptor ya, ikatan antara HE dengan reseptor sialic acid di permukaan sel-sel epitel ya. Kemudian nanti virion ini atau virus ini akan masuk ke dalam sel di proses namanya endositosis. Nah, nanti pada saat proses endositosis, HE molekul, hemaglutinin molekul itu kan tadi dari dua ya, ada HE1 dan HE2, dia akan putus dan akan membantu proses pembukaan endositosis ini, sehingga nanti materi genetiknya akan keluar ya, keluar ke dalam sitoplasma. Ini di sitoplasma. Setelah itu nanti file nukleus itu akan masuk ke dalam nukleus ya, Selfie ya, dan teman-teman yang lain. Nah, nanti di dalam nukleus itu baru terjadi proses replikasi dan transkripsi. Itu. Jadi, proses replikasinya itu terjadi di dalam nukleus. Ya. Kemudian nanti beberapa protein juga akan ditranslasi di area sitoplasma.
ya. Replikasi dan transkripsinya di dalam nukleus, kemudian translasinya di luar nukleus. Nanti seperti protein NP, PA, PB1 yang dijelaskan Selfie itu akan masuk kembali ke dalam nukleus untuk merakit VRNP yang baru. Ya, baru dia keluar, kemudian dia akan assemble atau dia akan menyusun dirinya di permukaan sel epitelial ini, di area membran sel. Ya, kemudian setelah lengkap, ya baru mengalami budding dan lepas membentuk protein yang baru. Nah, pada saat dia akan budding itu ada peranan dari NE ya, neuraminidase yang tadi dijelaskan oleh Claresta itu ya. Jadi dia akan memecah ikatan antara sialic acid receptor dengan HA protein sehingga dia bisa lepas ya. Kurang lebih seperti itu ya tadi untuk siklus hidup influenza virus di dalam sel. Silahkan untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari Gaida, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Ratika dan teman-teman atas kesempatannya. Saya Gaide izin bertanya, apabila misalnya kita pernah terinfeksi influenza tipe A, kemudian kita terinfeksi kembali, nah itu kenapa dapat menyebabkan gejala yang lebih parah padahal sebelumnya kita udah pernah terinfeksi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi yang untuk pencegahannya itu kan salah satunya dilakukan vaksinasi, dan sepengetahuan saya vaksinasi influenza itu dilakukan setiap tahun sekali. Nah itu apa alasan yang melatar belakangi kita harus diwajibkan untuk vaksinasi influenza itu setahun sekali. Kenapa nggak sekali aja? Gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Gaida. Kita jawab satu persatu saja ya, kelompok 10, Selfie, Sekar, dan Claresta ya. Oke, silakan Selfie, Claresta, dan Sekar. Mungkin bisa dijawab. Mungkin saya izin menjawab sedikit pengetahuan saya juga bahwa untuk Ya. pertanyaan yang Gaida tadi, kenapa kalau misalkan kita udah terinfeksi influenza, kemudian terinfeksi lagi akan menyebabkan gejala yang parah padahal udah pernah terpapar. Nah, sepengetahuan saya itu karena influenza ini, khususnya influenza tipe A itu memiliki sifat mutagen, sifat mutasi yang sangat tinggi. Jadi mungkin dia akan bermutasi terus-menerus sehingga kekebalan tubuh kita, imun kita tuh bisa jadi nggak mengenal influenza tipe yang baru ini nih. Nah, maka dari itu ada korelasinya dengan vaksin yang tadi Gaida sempat singgung, diberikan 1 tahun sekali. Hal itu untuk mencegah imun gagal mengenali influenza tipe A yang baru seperti itu. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Tapi kalau ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan atau dari Bu Rati tadi bisa. Mungkin ada teman-teman lain terlebih dahulu yang ingin menambahkan, silahkan. Mungkin saya izin menambahkan, tadi juga sebenarnya untuk Gaida, tadi sempat saya singgung juga ada namanya antigenic drift, ada yang secara shift ya. Nah, itu yang bikin tadi mutasinya itu bisa terjadi setiap tahun. Makanya influenza itu termasuk virus yang tadi rentan banget untuk mengalami mutasi, sehingga butuh banget untuk ada vaksin setiap tahunnya. Jadi karena berubah terus dan tubuh kita nggak mengenali si virus ini dan kita nggak punya kekebalan, makanya kita harus divaksin setiap tahunnya, seperti itu. Iya, betul ya. Baik, saya izin share screen kembali. Oke, tadi ini apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya. Nah, tadi betul yang disampaikan oleh Claresta dan Selfie. Kenapa sih pada saat terjadi reinfeksi kita bisa menjadi lebih parah gitu ya? Terus kenapa sih kita harus divaksin setiap tahun? Ya, jadi sebenarnya gejalanya ya untuk tadi pertanyaan dari Gaida, gejalanya bisa lebih ringan, lebih parah ya. Itu tergantung nanti varian apa yang menginfeksi ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Sekar dan Claresa, kenapa sih bisa menimbulkan penyakit atau gejala lagi gitu, terus kenapa harus divaksinasi. Nah, tadi betul disampaikan ada proses antigenic drift dan antigenic shift ya. Antigenic drift itu kan natural secara alami ya, secara alami terjadi pada influenza virus. Kenapa? Karena dia sudah disampaikan juga tadi pada saat presentasi, dia tidak memiliki proofreading activity. Jadi, secara alami, virus influenza A itu dia akan terus bermutasi, sehingga menghasilkan mutan. Ya, atau yang kedua, dia juga untuk influenza A, dia bisa mengalami antigenic shift. Ya, jadi terjadi pertukaran gen antara influenza yang bisa menginfeksi manusia dan influenza yang bisa menginfeksi avian ataupun influenza yang hanya menginfeksi babi. Ya, sehingga menghasilkan namanya reabsortan. Nah, ini juga merupakan varian baru. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah apabila varian tersebut memang benar-benar baru, ya, dan atau misalnya mutan ini memang benar-benar berbeda dari induknya, baru itu bisa menimbulkan gejala lebih parah. Tetapi kalau perbedaan mutannya ini itu tidak jauh berbeda, biasanya dia menimbulkan gejala yang ringan. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita sudah ada antibodi yang bisa menangkalnya. Jadi membantu sistem imun tubuh kita, ya. Kemudian tadi juga betul alasan kenapa kita harus divaksinasi setiap tahun. Ya, karena untuk kekebalan tubuh kita.
ya untuk memproduksi antibodi. Jadi sebelum kita diinfeksi sudah ada terlebih dahulu antibodinya. Tetapi permasalahannya, apakah influenza yang menginfeksi itu sesuai atau tidak, ya kan? Makanya nanti ada efektivitas dan efisiensi dari vaksin influenza, gitu ya. Jadi satu hal yang perlu kalian ketahui juga, kenapa kita harus setiap tahun? Karena sebenarnya ternyata setiap tahun jenis antigenik untuk influenza virus itu berubah-ubah. Apakah sudah terlihat slide ini? Ya, tadi alasannya kenapa kita harus diberi vaksin setiap tahun itu karena komposisi antigeniknya dibuat berubah-ubah. Jadi antigenik ini biasanya strukturnya dibuat berdasarkan kalkulasi secara komputer. Itu namanya kartografi. Jadi dia akan memprediksi antigen yang mungkin beredar di tahun sebelumnya. Di tahun setelahnya dari data-data yang ada seperti itu. Tetapi nanti permasalahannya apakah match atau tidak seperti itu ya. Jadi untuk vaksin influenza tujuannya itu untuk mencegah keparahan penyakit ya. Baik, Bu, sudah sangat terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya tadi ada Raffi ya. Terima kasih banyak kelompok 10 dan juga Bratika atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, sebelumnya tuh disebutkan ya oleh Selvi kalau ada 3 variasi nih dari influenza, ada A dan B dan C, di mana A itu lebih virulen. Nah itu saya penasaran saja mengapa yang A ini tuh lebih nakal, dia kenapa lebih virulen gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Silakan bisa coba dijawab. Saya mungkin izin menjawab ya, Bu. Tapi sebelumnya maaf banget kalau misalnya banyak salahnya. Sepengalaman saya Nggak apa-apa, mencari kita belajar. sepengalaman saya mencari materi presentasi, kenapa sih influenza A itu lebih virulen? Mungkin yang pertama tadi sempat juga saya singgung kalau misalnya virus influenza A itu tuh memiliki tingkat variabilitas genetik yang lebih tinggi. Jadi dia lebih mudah, lebih cepat dan lebih sering untuk bermutasi. Jadi memungkinkan mereka untuk lebih mudah menghindari sistem kekebalan tubuh manusia dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Di mana dia dapat menyebabkan kemampuan mereka untuk menyebar dengan lebih efisien di antara populasi manusia. Terus juga tadi kan kalau misalnya A, itu tuh menyerang berbagai spesies hewan juga. C juga sih sebenarnya, tapi biasanya lebih menyerang manusia. Nah, rentang hal ini juga memungkinkan karena jadinya si virus influenza itu berkembang biak dan lebih cepat menyebar karena dia di antara populasi hewan dan manusia, sementara yang tipe B sama C itu lebih ke arah manusianya. Habis itu potensi pandemiknya juga lebih, kemampuan influenza A untuk bermutasi cepat dan menyebar di berbagai spesies itu bisa memungkinkan untuk menyebabkan pandemi yang luas dan serius. Contohnya dulu ada pandemi influenza tahun 1918-an yang disebabkan oleh virus influenza A H1N1. Oh ya, sama satu lagi, seingat saya, virus influenza A ini terkenal karena menyebabkan penyakit yang cukup parah dan kematian dalam sejumlah kasusnya. Terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, kayak anak kecil, lansia, terus individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, kalau misalnya sementara kalau misalnya tipe B sama tipe C itu cenderung menyebabkan penyakit yang lebih ringan. Nah, betul ya. Jadi betul tadi Raffi alasannya kenapa sih influenza A virulen. Oke, saya izin share screen kembali. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Safi ya, variabilitas genetik dari influenza itu dia lebih tinggi gitu ya. Kemudian dia juga bisa escape dari imun sistem kita. Jadi dia sempat gitu untuk bereplikasi menghasilkan mutan-mutan baru gitu ya, Selfie. Itu betul ya. Nah, kenapa sih variabilitasnya itu lebih tinggi? Karena ternyata betul tadi disampaikan Selfie, influenza A itu punya host yang lebih banyak dibandingkan B dan C gitu ya. Kalau B itu biasanya hanya pada manusia dan singa laut, kalau C itu terbatas pada manusia dan babi. Sedangkan A dia punya host yang berbeda-beda. Artinya untuk influenza manusia, human influenza, swine influenza, kemudian avian influenza itu dia mempunyai genetik yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya dia juga diperparah sifat virulennya. Kenapa? Karena ternyata ada host yang bisa menampung masing-masing jenis influenza ini. Jadi ada host namanya babi ya, swine. Dia punya reseptor yang bisa menampung baik human influenza, avian influenza maupun dari kuda. Jadi nanti si virus-virus dari avia, dari kuda, dari manusia itu bisa bergabung di babi dan terjadi proses reabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi ini yang menghasilkan varian baru yang sangat virulen, gitu ya. Jadi betul tadi Salvi alasannya, yang pertama variabilitas genetik, kemudian juga dipengaruhi oleh host dan kemampuannya untuk escape dari sistem imun. Mungkin begitu, bagaimana, Raf? Ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak Ibu. Dan juga Selvi ya. Mantap.
Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masih ada pertanyaan dari Faiza. Silakan Faiza. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Soalnya saya ingin bertanya, jadi kan sebenarnya untuk flu ini kan banyak banget ya macamnya dan istilah-istilahnya, kan ada flu burung, flu babi dan sebagainya. Nah itu tuh karena lagi di influenza itu ada nggak sih kayak yang bisa ngebedain antara yang mana itu influenza, yang mana yang bukan? Itu aja sih. Oke, baik. Apakah ada bagaimana sih cara membedakan ini kena influenza atau bukan gitu? Atau ini influenza A atau influenza B? Begitu bukan? Tadi siapa Faiza? Ya, Iya, oke. Silahkan. Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, baik. Terima kasih Bu Ratika. Saya izin menjawab pertanyaan Faiza. Jadi kalau misalkan secara umum, sebenarnya yang paling mudah dilihat itu dari gejala. Kalau semisal flu yang biasa kita temui gitu ya, bukan yang influenza, itu dia gejalanya tidak seberat eh, flu influenza gitu. Kalau misalkan flu biasa, itu biasanya bersin, batuk, pilek gitu ya. Cuman kalau misalkan influenza itu biasanya gejalanya lebih parah seperti disertai nyeri otot, badannya tuh pegal-pegal, istilahnya tuh keseluruhan badannya tuh jadi terganggu seperti itu. Ya, silakan ada yang menambahkan. Tadi bisa dilihat dari gejalanya ya, Sekar ya. Tuh. Kemudian silakan yang lain. Em, Bu Ratika mungkin saya izin menjawab. Sebenarnya kalau misalnya, Ya, silakan Sel. oh ya baik Bu, terima kasih. Faiza, sebenarnya kalau misalnya mau lebih spesifik lagi untuk mendiagnosa ini itu influenza atau tipe virus lainnya, mungkin bisa melakukan pengujian laboratorium kali ya. Kalau dari situ bisa dikonfirmasi nih dari tes PCR. Nanti bisa dilihat itu buat deteksi RNA virus influenza dalam sampelnya atau virus lainnya. Terus biasanya juga bisa dilihat kayak misalnya riwayat kontaknya. Misal dia telah berinteraksi nggak dengan individu yang udah menderita influenza. Terus biasanya kalau misalnya berada di area yang dengan penyebaran influenza tinggi, kemungkinan besar sih udah terkena influenza. Jadi gitu. Selain dari dari gejala khasnya, bisa dari pengujian, bisa juga ngelihat udah kontak sama siapa aja gitu. Iya, betul ya. Baik, mungkin ada yang ingin memberikan apa tambahan lagi? Oke, sudah cukup ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Sekar dan Selfie ya. Yang pertama itu dari gejala, betul kata Sekar tadi ya. Yang pasti itu biasanya kalau influenza itu dia demam tinggi dan sakit tenggorokan gitu ya. Tapi tidak disertai biasanya bersin-bersin atau pilek di awal ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Selfie, langkah yang kedua itu bisa pemeriksaan laboratorium ya Sel. Nah, di sini Selfie canggih gitu, dia menggunakan PCR ya, tetapi biasanya kalau PCR kan relatif mahal ya Selfie ya. Jadi kita biasanya itu sudah ada kitnya lateral immunoassay namanya. Jadi nanti tinggal di swab aja area hidungnya ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam cairan tertentu kemudian diteteskan. Jadi itu keluar dalam waktu 10 menit, biasanya 10-15 menit ya. Itu kan kelihatan dia positif influenza A, B atau negatif gitu ya Selfie. Dan bisa juga untuk PCR, tapi PCR dia relatif mahal ya Selfie ya. Dan prosesnya agak panjang gitu ya. Jadi sudah tersedia lateral immunoassay yang murah dan mudah digunakan. Kemudian juga tadi betul kata Selfie, itu cek aja kondisi sekitarnya apakah sedang terjadi epidemik atau tidak gitu ya. Jadi gejala, laboratorium dan ditanyakan kondisinya bagaimana, apakah ada yang terinfeksi influenza A atau tidak ya. Oke, baik. Terima kasih Sekar dan Selfie tadi untuk penjelasannya ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait topik influenza ini? Oke, kalau begitu nanti PPT klarifikasinya akan saya berikan, tapi setelah selesai perkuliahan ya, nanti akan saya masukkan ke dalam link kita ya. Demikianlah video PDD UKTPT untuk mata kuliah Imunologi dan Virologi. Semoga video tersebut dapat memberikan gambaran dan informasi terkait proses pembelajaran mata kuliah Imunologi dan Virologi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan tim penilai sertifikasi dosen SMART 2024. Khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Indonesia, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, rekan sejawat dosen, rekan-rekan tenaga kependidikan, dan juga teman-teman mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya sampaikan,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.